teknik presentasi efektif gitu ya. Oke, jadi kita harus memahami dulu ya bahwa presentasi itu bukan hanya sekedar bicara, ada apa ya maksud dan tujuan kita terkait dengan presentasi itu. Misalkan Anda presentasi tugas atau presentasi apapun gitu ya. Dan jadi di sini ada tujuan yang Anda harus canangkan, yang ini Anda capai dari presentasi yang Anda lakukan. Nah, pertama misalkan ini audien gitu ya, audien tujuannya adalah bagaimana Anda menyampaikan informasi. Jadi Anda harus menyiapkan ini terkait informasi yang Anda akan mau sampaikan dan dengan jelas berarti menggunakan beberapa apa ya belajar literatur-literatur yang ada gitu ya. Ya harapannya dengan menyampaikan informasi itu audien jadi apa namanya mengerti gitu dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian berikutnya ya mungkin tujuannya adalah melakukan penjualan. Kalau melakukan penjualan berarti ya apa ya Anda harus membujuk audien itu akan membeli. Jadi saya pernah ketemu dengan seseorang yang sangat pinter ya dalam bidang marketing gitu. Jadi sepertinya itu saya nggak butuh alat itu, tapi karena dia mempresentasikan dengan sangat luar biasa, menjadi terpikir oleh saya kelihatannya mungkin dalam waktu sebulan lagi atau 2 bulan lagi saya membutuhkan alat ini. Jadinya saya melakukan pembelian. Padahal setelah dipikir-pikir lagi, oh saya sebetulnya nggak butuh sekali nih untuk alat ini dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sangat luar biasa ya kemampuan untuk orang-orang yang dimana dia mempresentasikan untuk tujuan penjualan. Kemudian berikutnya adalah meyakinkan pendengar. Jadi ya mungkin ada suatu pengumuman atau info-info yang dimana pendengar itu mungkin agak cuek dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan Anda menghadapi suatu situasi di mana audien itu sepertinya tidak terlalu melihat Anda itu sebisa mungkin Anda menggunakan beberapa trik-trik ya sehingga nanti pendengar itu jadi mendengarkan gitu ya. Kemudian berikutnya ada memberi motivasi. Ini biasanya dilakukan oleh para motivator gitu ya, terkait dengan bagaimana berubah dalam hidup dan sebagainya. Termasuk misalkan ada kemarin yang kasus yang rame itu adalah seminar di Bogor ya, seminar di Bogor terus kemudian menggunakan jargonnya itu adalah motivasi terkait dengan bisnis syariah. Terus akhirnya ya dari situ muncul malah bahaya ya COVID-19 itu jadi menyebar di mana-mana. Jadi yang kayak di Jateng itu kan yang 3 meninggal itu kan 2 dari peserta itu dan sebagainya. Jadi memang kadang-kadang memang ya untuk kasus sekarang sangat hati-hati terkait dengan mengumpulkan massa dan sebagainya. Nah, terkait motivasi tadi memang ya harus menyampaikan suatu mungkin kita kalau untuk memberi motivasi itu berarti harus punya basic yang kuat ya terkait dengan psikologi massa ya. Psikologi dari bagaimana kita mempengaruhi massa gitu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menyampaikan ide. Ya mungkin ada ide yang kita akan cetuskan. Mungkin kalau misalnya lihat mungkin banyak sekali kita lakukan misalkan kayak di TED-ID itu ya, TED-ID.com itu kan biasanya dia menyampaikan ide, sebetulnya barangnya belum ada juga yang belum jadi dan sebagainya, tapi bagaimana dia bisa menyampaikan ide terus kemudian ide itu jadi menarik gitu ya, menarik dan orang jadi terpengaruh seperti itu. Terus kemudian secara umum ya, tujuan presentasi itu ada 2. Yang pertama adalah untuk to inform, menyampaikan suatu informasi kepada audien. Kemudian berikutnya adalah to persuade. Ya. Persuade itu membujuk dari audien itu. Kemudian bagaimana melakukannya, ya, melakukan presentasi secara efektif. Ya. Yang pertama, kendalikan rasa takut. Biasanya kadang-kadang kita sendiri yang mungkin sebut saja yang sudah terbiasa bicara saja itu kadang-kadang juga masih merasakan takut ya berbicara di depan audien dan ya kadang-kadang ya awal-awalnya memang seperti itu ya memulai itu agak susah terus kemudian begitu kita sudah masuk kepada apa yang kita sampaikan dan kita percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu pastinya kita yang lebih tahu dibandingkan audien makanya percaya diri seperti itu tuh perlu kita munculkan sehingga kita tidak takut lagi untuk berbicara di depan audien. Dan sebetulnya sih trik-triknya gampang sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya supaya tidak takut, ya sebetulnya jawabannya cuma sederhana.
nggak usah takut gitu ya. Sebetulnya gitu aja. Nah, nggak usah takut tuh gimana ya? Nanti baru kita coba definisikan lebih lanjut. Jadi secara apa? Secara umum sebetulnya takut berbicara terhadap audien itu semua orang mengalaminya, bahkan yang mungkin yang sudah terbiasa pun juga merasakannya. Kemudian banyak sekali yang mencoba untuk menggantikan fokus ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita bicara terkait dengan motivasi atau apa itu mungkin banyak sekali yang kita coba tampilkan dengan video-video atau dengan cerita-cerita yang inspiratif dan sebagainya gitu ya. Jadi memang bekalnya itu banyak sebetulnya. Bekalnya banyak sekali kalau kita ingin presentasi itu. Tapi ya bedakan dengan kalau misalkan kita presentasi ilmiah ya. Kalau presentasi ilmiah memang kita tidak perlu untuk menampilkan ya video-video yang mungkin nggak berhubungan ya. Kalau video-video itu berhubungan, saya kira cukup bagus juga. Misalkan kita ingin menyelidiki terkait dengan pertumbuhan corona, ya mungkin kita coba tampilkan aja gambar-gambar di mana korban-korban corona berjatuhan, terus kemudian sebut saja dari penyakit itu bagaimana menghantui dunia dengan data-data dan sebagainya, itu bisa juga masuk ke situ. Ya, seperti itu. Jadi fokuslah di sini pada audiens, kemudian seperti apa, materinya seperti apa, juga latihan-latihannya yang kita akan coba gunakan ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin terkait materi yang sedang saya sampaikan ini? Belum, Pak. Belum ya. Terus kemudian berikutnya adalah pahami tujuannya. Jadi pahami tujuan dari presentasi tadi. Jadi perlu kita lihat dulu mengapa kita melakukan presentasi, kemudian apa yang ingin kita capai gitu. Tujuannya apa tadi ya. Tadi kan sudah disampaikan di depannya bagaimana cara-cara apakah menginformasikan atau sekedar untuk membujuk ya audiens seperti apa. Kemudian berikutnya adalah yang terpenting adalah kenali audiennya. Audiennya harus kita kenali. Misalkan terlibat siapa audien yang akan kita kita akan mempresentasikan dokumen kita tadi gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Termasuk juga umur ya. Umur juga kita bisa lihat. Jadi kalau misalkan sekarang topiknya kita lihat kan berarti siapa Anda? Anda kan berarti mahasiswa yang mengambil kuliah tata tulis gitu. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya ya supaya Anda sedikit banyak memahami bagaimana tata tulis ilmiah itu seperti apa. Umurnya gimana? Umurnya berarti Anda kan paling sekitar berapa ya? 18, 19, 20 ya, mungkin sekitar itu ya, 20-an lah gitu ya. Seperti sekitar 20. Terus pengetahuannya apa? Pengetahuannya berarti Anda tingkat 3 ya, Anda tingkat 3, di mana pastinya sedikit banyak Anda sudah banyak membaca beberapa buku, terus kemudian literatur harapannya juga ini. Terus budaya yang Anda, ya, saya kira budayanya sangat beragam ya, Anda dari Jawa ada, dari ini ya, maunya bisa mungkin ya itu harus kita coba perhatikan seperti itu. Kemudian di sini tujuannya apa sih? Tujuan untuk bagaimana sih kita bisa mengenali audien itu? Yaitu adalah untuk memahami audien dengan baik ya. Di mana di sini harapannya dapat membantu kita untuk bersiap dan tampil lebih baik. Jadi kalau misalkan nanti Anda misalnya jadi pembicara yang bukan pelajaran gitu, misalkan Anda memberikan motivasi kepada generasi milenial, pastinya gaya yang Anda harus sampaikan juga beda. Cara berpakaiannya pun juga beda. Ya. Cara berpakaiannya juga beda. Terus kemudian pastinya tampilan dari slide-slide-nya juga pastinya berbeda gitu. Mungkin penuh warna, banyak gambar-gambar, banyak juga mungkin video-video yang jadi di sini sebenarnya memahami audien itu harapannya itu ya bisa membantu kita untuk bersiap dan tampil lebih baik. Kemudian yang terpenting juga adalah mempersiapkan materinya dengan matang gitu ya, materinya dengan matang. Jadi kumpulkan semua bahan ya untuk presentasi Anda. Jadi nanti kalau Anda presentasi TA pun ya kalau bisa sebisa mungkin Anda harus paham ya terkait dengan apa yang Anda tuliskan. Metodenya, kenapa Anda pakai metode itu, kenapa Anda pakai data-data itu, kenapa Anda melakukannya seperti ini, skenarionya seperti apa, dan sebagainya itu Anda harus bisa ya. Kenapa Anda
pakai datanya itu 60%, 40% dan sebagainya itu sebisa mungkin Anda juga harus bisa menjawabnya kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Jadi artinya di sini memang semua bahan itu kita coba kita siapkan gitu ya untuk presentasi kita. Terus kemudian berikutnya adalah buatlah struktur presentasi yang runut. Runut itu artinya step-stepnya jelas ya. Harapannya di situ apa yang kita akan sampaikan itu mudah dipahami oleh audiens kita. Jadi kalau TA ya biasanya kan latar belakang, terus kemudian jelaskan terkait dengan tujuan TA yang Anda harus lakukan, kemudian rumusan masalahnya, terus tujuannya, terus kemudian baru masuk kepada mungkin kalau perlu ada batasan masalah, kalau ada hipotesa sampaikan hipotesanya, kemudian Anda menggunakan metode apa, kenapa metode itu dipakai dan sebagainya itu harus dijelaskan secara runut ya awal-awalnya sampai akhirnya mestinya hasilnya kesimpulannya apa dan seterusnya. Jadi runut. Kemudian ya di sini desainlah alat bantu visual yang simpel tapi memikat. Terlalu banyak juga menurut saya kurang bagus ya. Terlalu banyak video juga kurang bagus, terlalu banyak gambar juga nggak bagus. Terlihat Anda itu nggak serius gitu. Kadang-kadang kan kalau kita nampilkan banyak gambar, cenderung orang tuh menurut saya ada orang yang memang suka terkait visual-visual dia kalau kecerdasan visual dia suka, tapi kadang-kadang ada juga yang audiens yang tidak suka dengan kecerdasan yang ditampilkan secara visual. Sehingga Anda harus memadukan ini antara yang visual dengan yang lain itu Anda harus bagi rata atau sebut saja seperti apa sehingga ya semua kecerdasan-kecerdasan tadi bisa Anda akomodasi gitu ya. Sehingga Anda bisa baguslah di situ. Kemudian Anda perlu latihan ya, latihan. Jadi harapannya dengan banyak latihan itu bisa meningkatkan diri. Jadi Anda nanti kalau misalnya presentasi terkait dengan karya ilmiah yang Anda ini, sebisa mungkin Anda presentasinya ke banyak orang gitu. Sebut saja misalkan sering sekali kita mencoba mempresentasikan diri kita mungkin di depan cermin, kemudian kita rekam, terus kemudian kita mencoba mempresentasikan di depan teman kita. Kita berusaha untuk beberapa teman kita ya, jadi jangan satu aja. Jadi kita harus coba untuk latihan itu, melatih itu. Terus kemudian juga perlu kita lihat terkait dengan waktunya. Jadi durasi itu kita harus perhatikan. Misalnya kalau dosennya bilang kepada Anda bahwa presentasi nanti kita cuma 10 menit. Jadi sebisa mungkin Anda harus ngomongnya itu pas 10 menit. Gitu. Jangan sampai kurang juga sebetulnya nggak terlalu masalah, tapi terlalu kurang juga nggak bagus. Gitu. Misalkan presentasi 10 menit, tapi Anda cuma presentasi 5 menit, itu nggak bagus, masih ada setelah 5 menit ya. Sebisa mungkin ya bisa 8, 9, atau bahkan kalau pas bisa 10 gitu ya. Seperti itu tuh akan lebih bagus. Gitu, lebih bagus. Dan tidak boleh lebih ya. Kalau lebih menurut saya bosan ya. Jadi orang memperhatikan, apalagi slide-nya gitu-gitu aja itu biasanya bosan. Jadi apa yang perlu dilatih? Yang pertama adalah postur. Postur itu ya gimana ya, postur tuh ya alhamdulillah kalau misalkan kita dikaruniai dengan postur yang bagus gitu ya. Postur yang bagus, dada tegap, terus kemudian penampilan bagus dan sebagainya itu ya. Bisa mungkin itu bisa juga dilatih ya. Bagaimana kalau misalkan Anda kalau duduk itu cenderung bungkuk, bagaimana kalau misalnya presentasi itu kalau bisa duduk tapi posisinya tegak gitu. Atau yang lainnya lah ya, seperti itu. Kemudian gestur itu perlu dilatih juga ya, gestur. Jadi kalau Anda menjelaskan sesuatu itu gimana gestur Anda itu yakin nggak gitu. Jangan sampai misalnya kita menjelaskan sesuatu yang sedih tapi gestur kita tuh nggak menunjukkan sedih. Gitu. Itu kan menurut kita juga Anda itu sebetulnya menghayati nggak apa yang Anda omongkan dan sebagainya. Kemudian suara ini penting ya. Sebetulnya suara ini suatu yang melekat ya di kita ya. Jadi ada yang suaranya sengau, ada yang suaranya bass juga ada yang suaranya kecil, melengking gitu sehingga sakit di telinga dan sebagainya. Makanya biasanya ada pelatihan ya, ada latihannya. Jadi Anda harus mengucapkan A, E, O, I, bilangan vokal itu dengan bagus gitu, dengan bulat gitu. Kalau A itu harus A, kalau O itu harus O, harus U dan sebagainya itu sebisa mungkin dilatih. Nanti adalah di belakang nanti ada beberapa penjelasan terkait dengan itu. Terus kemudian timing ya, itu tadi yang saya katakan tuh. Jadi Anda harus kalau misalnya dikasih waktu slot 10 menit, sebisa mungkin Anda harus mengaturnya sehingga memang presentasi Anda pas ya 10 menit. Atau lebih kecil sedikit atau lebih besar sedikit juga nggak masalah sebetulnya. Asal timingnya pas gitu ya. Kemudian siapkan juga alat bantu visual. Jadi kalau misalkan
Anda perlu bantuan mikrofon atau bantuan mic atau seperti apa ya, mic atau sebut saja slide, kemudian perlu juga misalnya bantuan TV LED dan sebagainya, itu harus Anda siapkan. Anda harus cek ya. Jangan sampai jadi 10 menit atau setengah jam sebelum Anda presentasi itu harus Anda sudah datang, kemudian ngecek ya kira-kira bagaimana alat bantu tadi bisa membantu Anda. Jangan sampai misalkan begitu Anda presentasi, nggak taunya malah nggak terpakai atau mungkin error koneksi dan sebagainya, itu kan akan menjadi bahaya. Bahkan Anda membuat konsentrasi Anda pasti akan terpecah. Makanya sebisa mungkin kalau Anda mau presentasi itu ya siapkanlah sebelumnya. Kalau nanti TA ya, TA2 misalnya, atau tugas akhir yang presentasi tugas akhir, itu sebisa mungkin setengah jam sebelumnya Anda harus sudah datang ke ruangan itu dan kemudian mengecek ya kira-kira tampilan dari slide Anda itu seperti apa nanti kalau misalnya dihubungkan dengan alat-alat bantu. Kemudian berikutnya adalah sampaikan dengan antusias. Ya. Jadi biasanya kalau kita menyampaikan dengan semangat, ya, antusias gitu, biasanya audien itu akan mendengarkan dengan antusias juga itu. Jadi kalau Anda menyampaikan sesuatu dengan semangat, Anda pasti akan melihat audien juga semangat. Tapi kalau misalnya Anda sampaikan istilahnya dengan wajah yang sendu, terus kemudian kurang bersemangat dan sebagainya, audien juga sama gitu. Audien juga mendengarkannya dengan sama seperti itu, bahkan akan timbul kebosanan ya. Nantinya pastinya yang materi-materi yang akan kita sampaikan akan sedikit lah yang nyampe ke dia gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi, presentasi yang efektif itu terkait dengan bagaimana kita mengendalikan rasa takut, kemudian pahami tujuan dari apa yang akan kita sampaikan, kenali audiens, ya, terus kemudian lakukan persiapan, lakukan latihan, kemudian sampaikan secara antusias. Nah, harapannya dengan situ presentasi kita jadi efektif. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan? Nampaknya masih belum, Pak. Masih belum juga? Udah jago-jago kayaknya dia. Enggak, Bang. Kok enggak? Belum ada, Pak. Ya, insya Allah, Pak, gitu kan. Semangat itu. Oh, insya Allah, Pak. Ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, gitu dong. BTS. Oke. Ini kita akan coba compare dengan beberapa hal yang lain ya. Jadi tadi itu satu paket materi gitu dari ya saya ambil dari master presentasi. Berikutnya dari ITB ya, kita lihat dari dosen ITB ini. Kata dia itu ada 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah menyangkut persiapan presentasi. Jadi kita harus mempersiapkan bahan-bahan pendukung ya, seperti slide transparasi, kemudian slide note-nya, rumus-rumus yang ruwet kata dia ya. Jadi bisa jadi kalau misalkan Anda nanti informatika terus menggunakan SVM atau menggunakan Navi Bayes atau menggunakan TF-IDS dan sebagainya, itu ada rumus-rumus gitu. Dan Anda harus paham gitu ya terkait dengan itu gitu ya. Dan biasanya alat bantunya bisa pakai, saya kan kemarin mengajar kalkulus juga ya, itu menggunakan Wacom. Wacom itu sama aplikasi yang bukan aplikasi ya, sebetulnya alat yang digunakan untuk sebagai whiteboard-nya. Whiteboard-nya itu pakai itu. Dan memang latihannya juga penting ya, latihannya bagaimana sih caranya menulis di situ gitu. Kadang-kadang kita kan terlalu pede dengan itu. Jadi karena tulisan bagus jadi kita nulis aja di Wacom biasa aja, tapi nyatanya begitu kita tuliskan, tulisan kita jadi jelek gitu. Ya, ada tekniknya ya, ada tekniknya. Biasanya kalau di Wacom itu yang kotak kecil di samping laptop kita biasanya dengan pen gitu biasanya cara nulisnya gimana ya? Berarti harus benar-benar kita itu nulisnya itu harus menempel benar gitu. Kadang-kadang kan kalau kita nulis itu kan kadang-kadang kayak mengapung gitu. Kalau mengapung itu biasanya tulisannya jadi ruwet gitu. Tapi kalau misalnya kita menuliskannya dengan pelan terus kemudian bertenaga gitu biasanya kelihatan tuh tulisannya ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita asal nulisnya ya, seperti misalkan pakai ini gitu nulisnya asal gitu ya. Misalkan ini contohnya. Ini belum ya. Bentar, misalkan anotasi gitu ya, misalkan pakai ini ya. Misalkan pakai tulisan ini ya. Ini kan susah mengarahkannya ya. Misalkan tulis 100 pun ya harus pelan-pelan gitu. 0 itu juga susah gitu ya, seperti itulah. Kalau dengan pen itu, kalau dengan latihan, makanya harus latihan. Jadi pendukung-pendukung kita tuh sebisa mungkin
harus kita latih ya. Kita harus latihan dengan alat itu sehingga kita tidak terlalu pusing dengan itu pada waktu kita melaksanakannya. Ya sebisa mungkin punya milik sendiri. Kalau milik orang lain pun juga nggak apa-apa, asal kita pelajari dulu penggunaannya seperti apa. Kemudian berikutnya periksa sebelumnya kesiapan sarana. Nah, tadi yang saya bilang ya, Anda harus datang 30 menit sebelumnya ya. Sarananya seperti apa. Jangan-jangan kita terlalu pede dengan alat kita, terus kemudian begitu datang, nggak tahu HDMI, padahal kita siapnya VGA. Berarti kan kita Iya. harus siap juga terkait dengan konverternya dan sebagainya, sehingga hal-hal seperti itu tuh bisa kita perkecil gitu ya, seperti itu. Ruangan juga gitu, ruangannya seperti apa, bentuknya apakah memanjang, bentuknya apakah menyempit dan sebagainya, itu harus Anda pikirkan. Karena kadang sound juga, kalau misalnya suara Anda kecil terus kemudian ruangan luas, pastinya kan kita perlu sound ya. Itu perlu berarti kita dukung lagi dan sebagainya. Makanya kita periksa sebelumnya. Jadi terus kemudian coba semua peralatan yang akan dipakai, ya. Harus dicoba, dilatih dan sebagainya gitu. Kemudian yang terpenting adalah siapkan mental Anda. Karena kadang-kadang kalau misalkan alatnya pun nggak ada, tapi mental kita kuat, biasanya juga bisa juga tersampaikan hal itu. Terus kemudian terkait dengan bahan presentasi, sesuaikan dengan alat peraga. Jadi dengan alat-alat yang ada itu kita sesuaikan. Jangan sampai misalkan kita tuh terlalu canggih sehingga kadang-kadang kalau kita menghadapi suatu sikon yang dimana tidak bisa, ya kayak contohnya gini, saya pernah presentasi di sebuah SMA di Jawa Timur sana, yang dimana colokan kabelnya itu mati di ruangan itu. Ya, terus kemudian saya cuma dibiarkan aja sama gurunya, silakan presentasi, terus dia pergi aja. Nah, terus kemudian bagaimana? Kan harus kita mikir juga ngambil listriknya dari mana. Akhirnya setelah pikir-pikir dan ruang sebelah. Nah, ruang sebelah itu kan biasanya kita perlu roll kabel dan sebagainya. Itu kadang-kadang kalau kita nggak ada pun repot kita. Nanti pas pertengahan presentasi, tentunya laptop kita mati. Kenapa? Karena kehabisan baterai dan sebagainya. Makanya hal-hal yang seperti itu tuh perlu kita siapkan juga, roll kabel dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di kampus menurut saya nggak terlalu bisa juga ya, roll kabel selalu disediakan. Tapi kalau misalnya Anda nanti presentasi di suatu tempat, kalau misalnya Anda nanti sudah kerja, sebisa mungkin hal yang seperti itu disiapkan. Ya. Roll kabel, terus kemudian mungkin sebut saja Anda perlu laser pointer dan sebagainya, itu harus disiapkan. Kemudian, bedakan bahan yang dibagikan untuk difotokopi dengan yang disorot. Jadi artinya yang ditampilkan di slide dengan yang difotokopi itu sebisa mungkin harusnya beda gitu. Kan kadang-kadang kalau kita kan sama aja gitu ya, padahal harusnya enggak. Kadang-kadang biasanya yang difotokopi itu biasanya lebih jelas ya, lebih rinci. Yang disorot biasanya menampilkan sesuatu yang penting-penting saja. Biasanya seperti itu. Jadi Anda harus berhati-hati terkait itu. Jadi sebisa mungkin beda ya. Kemudian ilustrasi teks, gambar, latar belakang yang seimbang. Jadi peletakan gambar di mana dan sebagainya harus seimbang. Kemudian ilustrasi gambar harus sesuai dengan konteks. Jadi kita bicarakan terkait dengan teori sebut saja Buffen-Needle gitu ya. Buffen-Needle misalkan, itu nggak bisa mungkin ya gambarnya pas gitu. Jangan sampai kita misalkan mengilustrasikan gambar yang di mana kita ngomong terkait itu, tapi kenyataannya yang muncul bukan itu. Kemudian disampaikan juga di sini slide transparansi terdiri dari 1 lembar judul, 1 lembar ikhtisar presentasinya, gitu, ini agendanya, agenda yang kita bicarakan apa aja. Kemudian materi transparansi, ya pastinya menjelaskan terkait ikhtisar presentasi tadi. Kemudian satu lagi adalah 1 lembar kesimpulan atau penutup. Nah, terkait kesimpulan penutup ini nanti kita coba bahas lah ya. Kemudian berikutnya ringkasan. Slide presentasi itu ringkas, bermakna, dan terbaca. Jadi jangan sampai kita membaca gitu, tanpa menjelaskan. Jadi kan kadang-kadang kita membaca itu, slide transparansi terdiri dari 1 halaman judul 1, ya itu nggak bagus. Harusnya kita coba kemas seperti apa gitu ceritanya ya. Jadi ringkas, bermakna, dan juga terbaca. Kemudian bukan merupakan cut atau paste ya dari laporan yang pernah dibuat. Jadi sebisa mungkin Anda membuat sesuatu itu sebisa mungkin harus diparafrasekan, sehingga harapannya dengan memparafrasekan itu semakin lebih jelas apa yang Anda akan jelaskan. Kemudian berikutnya terkait dengan bahan presentasi, berisi hal yang penting yang akan dijelaskan. Jika perlu, siapkan transparansi tambahan. Jadi siapa tahu waktunya masih cukup dan kebetulan Anda
masih punya banyak sekali yang mau disampaikan gitu. Jadi kan kadang-kadang kita menyingkat ya. Kenapa? Tapi begitu kita melihat tuh lancar sekali presentasi ini dan akhirnya masih ada slot waktu. Makanya kita perlu disiapkan juga kalau misalkan ada tambahan-tambahan yang memang kita coba tadi dicoba dipending dulu, tapi nyatanya oh ini masih ada waktu nih kita punya. Jadi ada yang perlu kita siapkan juga kalau untuk misalkan kadang-kadang misalkan gini, kita misalkan contoh yang kayak misalkan kasus di kelas ini misalnya, terus saya tanya misalkan saya menyampaikan ini sudah sebut saja 1 jam, target saya sebetulnya 1,5 jam. Nyatanya begitu saya lempar kepada Anda, gimana? Ada pertanyaan nggak? Anda diam aja. Misalnya. Otomatis kan udah masih 1,5 jam lagi nih. Apa yang harus saya biasanya saya siapkan slide tambahan lagi. Nah, seperti itu perlu ya, seperti itu siapkan. Oke. Terus kemudian jadi tadi bahan presentasinya yang berikutnya adalah pada saat presentasi. Pada saat presentasi itu yang perlu kita coba garis bawahi adalah Anda harus datang tepat waktu. Kemudian berpakaian sesuai aturan yang rapi. Jadi kalau misalnya pas sidang biasanya pakai jas alma mater gitu ya. Terus kemudian berpakaian yang rapi, kemudian berpakai sepatu, kemudian rambut disisir dengan bagus dan sebagainya. Terus kemudian ya itu harus ada patuhi ya seperti itu, harus sopan gitu. Yang kedua perlu warming up. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ngomong itu, jadi Anda istilahnya kenapa sih Anda datang sebelumnya itu ya supaya Anda bisa pemanasan, melihat sikon yang ada di sekelilingnya seperti apa dan sebagainya. Mungkin terlalu panas sehingga Anda perlu nyalain AC, Anda perlu jadi jangan sampai misalnya pas presentasi kita kepanasan terus kemudian berkeringat dan sebagainya itu akan mengganggu konsentrasi Anda. Jadi kalau bisa ya warming up itu dalam kondisi seperti itu. Jadi sebab mungkin kalau misalnya Anda latihan misalnya ngucapin tapi ya secara pelan ya. A, E, O dan sebagainya supaya tidak terbelit-belit nanti Anda ngomongnya dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita lihat juga perhatikan reaksi hadirin. Jadi pandanglah hadirin. Ini saya pandang Anda yang semua. Tapi Anda pakai tulisan semua ini ya. Ini malah pakai Patrick ini. Siapa yang pakai Patrick ini? Ya, mau mandang gimana? Ya, seperti itu. Jadi Bimo Pak nama dia. Bimo Pak. Bimo Satrio Aji Pak. Jadi saya mau mandang gimana Anda seperti itu. Terus kemudian berikutnya berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Jadi jangan menggunakan aku, gue, lo gitu ya. Kalau bisa mungkin ya kami ya mungkin yang sopan ya. Kami, penelitian kami, bukan penelitian saya. Kami itu dalam artian ya mendudukkan peran ini pembimbing ya. Pembimbing kalau misalnya kita presentasi presentasi TA gitu kan biasanya pembimbing mendampingi kita ya. Nah, itu kami itu ya sebetulnya saya sedikit mengangkat pembimbing tadi gitu ya. Karena ya memang meskipun kita ngerjain sendiri pada waktu penulisan dan ada masalah kita pasti konsultasinya ke dosen pembimbing ya. Dan itu harus kita akui bagaimana dia ada untuk kita itu penting ya. Makanya ya memang harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi jangan gunakan kata aku, apalagi lo, gue, gitu ya. Terus mungkin kata-kata yang lain, misalkan kata-kata bahasa, apalagi mungkin bahasa Jawa, kulo, misalnya, atau yang lainnya. Kemudian bahasanya harus tegas, tepat, diucapkan dengan jelas. Ya. Artikulasi ngomongnya itu jelas. Yang O, A, yang tadi saya bilang di awal. Ya. Jadi ini mungkin ini perjelas lagi ke depan. Ya, diucapkan dengan jelas untuk presentasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Inggris gimana Pak? Yang menyesuaikan aja ya, seperti itu. Ya, berikutnya suara, yang terkait suara. Suara ya, volume suara dapat didengar. Kemudian jangan berbicara untuk diri sendiri. Jadi kalau Anda berbicara itu jangan, jadi ngomong Anda itu dengar sih gitu. Tapi nyatanya itu hanya untuk diri Anda sendiri. Orang lain tuh jadi kalau apalagi yang duduk di belakang ya, misalkan kalau kita dalam kelas besar, kita ngomong bahasa, kita menggunakan suara yang volume pelan, yang depan sih dengar, tapi yang tengah mungkin udah terdengar sayu-sayu, terus kemudian yang paling belakang malah nggak terdengar. Biasanya hal itu kan membuat dia kan rame. Nah itu yang membuat nggak bagus juga. Dan saya biasanya kalau presentasi itu, kalau misalnya ada yang rame itu nggak nyaman gitu, gimana ya? Saya jadi salah tingkah gitu. Mungkin saja Anda itu ngomentarin saya kurang apa dan sebagainya gitu.
Kalau saya ya, kalau Anda, saya kurang tahu. Kalau misalnya presentasi terus kemudian kondisinya rame, saya nggak terlalu suka gitu. Makanya sebisa mungkin ya kalau bicara itu sebisa mungkin bisa didengarkan untuk semua audien yang hadir di presentasi kita. Kemudian variasi intonasinya, intonasi ya, itu penting ya. Misalnya kapan kita harus ditekankan gitu, kapan harus kita ulangi, tapi ulangi bukan maksudnya semuanya, tapi untuk memperjelas saja misalkan. Ingat ya, variasi intonasi itu penting. Ingat apa? Variasi intonasi itu penting misalnya gitu ya. Contoh misalkan ditekankan seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah bernapas secara teratur. Jadi Anda harus latihan napas juga. Saya itu pernah mendengar presentasi mahasiswa, itu tuh dia ngomong terus gitu 10 menit gitu ya, terus kemudian habis itu dia tersengal-sengal sendiri gitu. Jadi kadang-kadang memang ya yang terpenting adalah memang harus berolahraga Anda gitu ya. Bagaimana apalagi kalau misalnya Anda gemuk dan sebagainya itu sebisa mungkin harus diatur fisiknya sehingga pada waktu Anda ngomong itu pastinya ya pastinya perlu napas ya. Kalau napas Anda tidak teratur biasanya akan nggak bagus juga gitu seperti kayak dikejar-kejar ya. Napasnya gitu ya. Saya pernah dengar mahasiswa yang presentasi seperti itu, kayak dikejar apa ya, kejar anjing atau kejar apa gitu, binatang buas atau apa. Gitu. Jadi sepertinya tersengal-sengal gitu, napasnya nggak teratur. Terus kemudian pada waktu presentasi juga gunakan waktu seefisien mungkin. Jadi tadi yang saya sudah bilang tadi, kalau 10 menit ya berarti 10 menit, kalau 20 menit. Kalau presentasi TA biasanya 15 menit sampai 20 menit. Jadi ya dipersingkat ya. Saya pernah presentasi disertasi saya aja ya misalnya. Itu ada slide-nya dari 60, waktunya 20 menit. Berarti kan apa ya? Tapi akhirnya ya, alhamdulillah bisa disampaikan semua ya dengan prediksi berarti satu slide itu nggak lebih dari. Jadi kalau misalnya gini, jadi sebetulnya itu untuk memprediksi kira-kira Anda secepat mungkin seberapa cepat sih untuk satu slide ya. Kadang-kadang kan untuk pengenalan kan itu bisa sangat cepat, tapi kalau isinya itu Anda coba misalkan Anda menyampaikan 20 slide. Itu waktunya sebut saja Anda cuma dapat 10 menit. Artinya satu slide itu Anda cuma kesempatan ngomong yang untuk menjelaskan satu slide itu adalah setengah menit. Jadi Anda harus gunakan situation. Jadi Anda hitung-hitung lah gitu ya, seperti itu. Kemudian jangan terpaku pada detail yang tidak penting. Jadi kadang-kadang apa ya, kita banyak terpaku pada detail-detail yang sebenarnya tidak penting. Anda kan misalkan contoh topik TA misalkan apa misalkan implementasi misalnya SPM untuk memprediksi trending topik misalkan ya, seperti itu misalkan di Twitter misalnya. Itu berarti yang Anda dari judulnya itu aja Anda paham. Berarti Anda yang harus detailkan itu adalah SPM-nya, metodenya seperti apa, menyelesaikan masalah tadi, terus kemudian trending topiknya sama masalah di Twitter. Itu aja sebenarnya 3 poin itu yang Anda harus ini. Dan kemudian untuk melakukan itu gimana skenario pengujiannya. Pengujiannya seperti ini, hasilnya seperti ini, selesai. Jadi sebetulnya nggak terlalu harus Anda kemana-mana dulu menjelaskan dan sebagainya. Kemudian ini tadi ya, ini kalau misalkan ada 20 slide, terus kemudian waktunya 20 menit, berarti satu slide per menit. Gitu. Anda harus berarti satu slide itu membutuhkan 1 menit. Jadi Anda harus pikirkan ini terkait dengan waktu perkiraan ini. Kemudian hal yang perlu diingat, ya, posisi presenter. Ya. Posisi presenter itu harus jelas yang enak dipandang untuk semua audiennya. Kemudian posisi slide transparansinya, ya. Jadi jangan terlalu banyak bergerak. Jadi kalau terlalu banyak bergerak itu kadang-kadang juga lucu gitu ya, apa ya. Kecuali kalau ada motivator yang dimana memang kan ada yang motivator yang mempengaruhi kita, bukan memotivasi kita dengan gerakan. Ya, ada beberapa teman saya yang Mas Amri itu dia pakai gerakan, jadi tepuk tangan yang seragam dan sebagainya itu seperti apa, terus gerakan-gerakan itu mempraktekkan memang ya. Jadi tapi kalau misalkan Anda nanti presentasi terkait dengan apapun selain motivasi itu biasanya harusnya Anda nggak terlalu banyak bergerak. Kalau terlalu bergerak agak lucu gitu, aneh gitu. Kemudian jangan menimbulkan bunyi-bunyian yang tidak perlu, misalkan matikan HP itu penting ya. Jadi jangan sampai misalkan pas kita presentasi HP kita bunyi itu kadang-kadang juga nggak bagus. Jadi harus kita coba perhatikan juga terkait itu. Kemudian ini juga yang tidak boleh Anda lakukan ya. Membuat gerakan-gerakan yang tidak perlu, kemudian mengulang-ulang kata-kata yang sama. Jadi kata-kata yang sama itu nggak boleh diulang.
membaca apa adanya. Ya. Jadi membaca apa adanya yang di slide gitu. Jadi kita baca kayak kita membaca buku gitu. Kan itu jadi garing gitu ya lihatnya ya seperti itu. Kemudian berbicara seperti apa tadi? Tape yang diputar ulang. Jadi namanya putar ulang berarti begitu udah sampai terakhir kemudian diulang lagi. Lagi itu nggak bagus juga ya. Ya itu kadang-kadang kalau saya terus terang kalau mendengar 2 kali itu sepertinya kok ini kayaknya presenter ini menganggap bahwa saya itu orang bodoh gitu yang harus ini biasanya kayak gitu ya. Ada perasaan seperti itu kadang-kadang ya muncul seperti itu. Jadi makanya itu dihindari. Kemudian jangan lakukan juga kegiatan presentasi yang tidak memandang hadirin. Sama menunduk saja atau menerawang saja gitu ya. Jadi istilahnya presentasi kemana, wajah itu kemana, sebagainya itu harusnya tidak ya. Kalau bisa kita memandang hadirin. Memandang hadirin itu harapannya melibatkan mereka. Itu yang penting ya. Bagaimana melibatkan audien itu sepertinya dia itu berada dalam apa namanya? Ya kita sama-sama gitu, sama-sama untuk melakukan apa namanya? Presentasi tadi gitu ya. Gimana ya? Ya sebisa mungkin tuh apa ya? Menganggap bahwa hadirin itu ada. Kadang-kadang kalau kita ngomong kemana terus kemudian memandang kemana, hadirin itu seperti tidak diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan otomatis ya dia akan santai aja. Sebenarnya kalau misalnya kadang-kadang, oh ini kok sepi banget, nah akhirnya kita panggil aja satu misalkan, Faisal ada nggak Faisal misalkan, atau siapa misalkan, Anita ada nggak? Kalau ada namanya Anita ya. Misalkan lagi misalkan sebut saja siapa nih yang misalkan saya panggil. Ini Muhammad siapa nih? Nih David Sibarani ini. David gimana Ben? Dengar nggak? Ya Pak, apa? Oh, ya, Dengar Pak. Stay terus. Iya, maksudnya tadi loh, istilahnya jangan sampai kita tuh presentasi, tapi presentasi untuk diri kita sendiri, audien tidak di... Iya, Pak. Kamu tadi. maaf. Guyon aja. Oke, Pak. Nah, ini contoh ya. Bagaimana, ini siapa nih? Ini yang Mac ya? Siapa nih? Kenal nggak sama orang nih? Jacob ya? Jacob, siapa namanya? Yang iPad, iPhone itu, yang udah meninggal ya? Steve Jobs ya? Steve Jobs itu kalau presentasi seperti ini, jadi layarnya lebar, kemudian dia presentasi dengan gaya yang style dengan seperti ini, di mana sepertinya dia menguasai sekali gitu presentasinya. Ya, seperti itu Anda kalau bisa seperti itu. Jadi saya bayangin juga kalau Anda TA nanti kayak gini tuh kayaknya keren ya. Ini ada presentasi di depan audien yang banyak, terus kemudian Anda melakukannya dengan atraksi-atraksi, maksudnya bukan atraksi slide-nya yang bagus dan sebagainya. Nantilah, coba Anda coba lihatlah presentasi-presentasi di YouTube yang memang bagus ya, Steve Jobs atau seperti apa gitu. Ini contoh-contohnya seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak ya tulisan sehingga orang ya audien cukup mengerti lah dengan ini. Biasanya mereka mendengarkan. Nah nanti yang Anda bagikan kepada audien pastinya Anda detailkan gitu 94 sampai 96 itu ini apa nih terkait apa nih? Ini Motorola ya misalnya Motorola seperti apa dan sebenarnya jelasin satu persatu. Misalkan seperti itu. Itu kalau yang di bagian ke audien, kalau yang di slide ya seperti ini yang singkat. Ini juga sama nih ya. Bill Gates cerita terkait dengan Windows Live itu seperti apa gitu ya dijelaskan satu poin-poin. Seperti itu. Terus kemudian nah ini pada saat tanya jawab. Jadi kalau pada saat tanya jawab, jadi kan biasanya sesi itu pasti ada ya, tanya jawab itu pasti ada. Kalau sudah selesai materi biasanya ada pertanyaan dan sebagainya. Kalau bisa catat ya pertanyaan dengan baik, klarifikasi pertanyaan jika perlu. Jadi kalau misalkan Anda sudah mencatat, terus kemudian selesai gitu ya, terus kemudian Anda ulang lagi. Maksud dari Bapak A tadi menanyakan ini, betul? Betul Pak? Baru Anda jawab misalkan. Itu pun kalau misalkan Anda ragu-ragu, tapi kalau Anda merasa yakin sih nggak masalah, langsung jawab aja. Terus kemudian jawab juga secara to the point, jadi misalnya langsung kepada akar pertanyaan, jangan kemana-mana. Terus kemudian ini juga ada beberapa aturan, beberapa pelajaran juga. Ini dari kedokteran ya, orang kedokteran nih. Jadi ini saya ambil garis-garis pentingnya aja ya. Ini background warna dan warna tulisan itu harus sesuatu yang kontras ya. Jangan sampai misalkan warna hitam, warna tulisan Anda biru atau warnanya merah masih jelas nggak? Biasanya kalau hitam biasanya sama putih ya.
Nah, putih kalau gini ini slide-nya kan putih, biasanya ininya hitam atau bisa dimainkan. Biasanya saya terus terang kalau untuk yang topiknya terkait dengan ilmiah, biasanya background-nya itu biasanya putih, terus tulisannya itu bisa jadi biasanya tulisannya seperti ini, hitam, tapi saya bisa warnain gitu, misalnya background gitu. Jadi background warna itu saya merahin gitu. Jadi istilahnya nanti kalau kita ngomong poin per pointer gitu, slide kita itu bisa orang bisa membacanya. Oh ini terkait background, ini terkait dengan jumlah tulisan. Gitu. Jadi seperti itu. Nah ini juga sama ya, jumlah tulisan dalam slide itu sebisa mungkin jangan banyak-banyak. Jadi kan kadang-kadang Anda itu cuma ngopi aja kan, misalnya latar belakang copy blok. Jadi satu slide itu tulisannya semua latar belakang. Harusnya diambil-ambil yang poin-poin penting yang ya kalau misalkan bahasa Indonesia kan dulu ada apa namanya tema ya, tema paragraf ada ya, betul nggak? Nah, itu ambil tema-temanya aja, subtemanya ambil dan sebagainya gitu. Ya seperti itu. Kentang goreng habis. Ya, saya nanya kentang goreng habis katanya. Oh baru makan kentang goreng katanya. Makan aja tuh. Ya seperti itu. Terus bagaimana membuat audiovisual secara produktif ya ini sangat erat hubungannya dengan tadi ya masalah yang Anda sampaikan. Terus kemudian ini ya audiovisualnya ya harus sederhana, bersih, mudah dibaca. Kemudian memakai warna yang ya mata itu menjadi. Jadi kadang-kadang kita membaca slide itu kalau misalnya hitam putih kan menurut saya nggak terlalu bagus ya. Jadi harus kadang-kadang kita disampaikan warna merah, kadang-kadang warna hijau, warna apa gitu sehingga apa ya orang itu jadi matanya itu jadi terlatih gitu. Kalau misalnya warnanya itu saja tuh kadang-kadang bikin bosen gitu. Makanya kadang-kadang kita sampaikan warna-warna yang lain yang mungkin lebih bagus. Kemudian ini disampaikan dia dosa besar. Yang pertama adalah menyampaikan poin-poin tanpa cerita. Jadi poin-poin saja tanpa cerita. Jadi misalkan kita menceritakan terkait apa ya? Tadi mungkin presentasi itu apa itu kita membaca aja gitu. Jadi menjelaskan poin-poin tanpa cerita. Kemudian mencetak rangkaian slide presentasi sebagai handout. Sebagai handout ya. Jadi tadi itu ya. Jadi sebisa mungkin isi yang kita sampaikan dalam slide, yang di slide sama yang dikasih kepada orang itu harus berbeda gitu. Ya seperti itu. Siap pindah lagi nih. Anak saya udah mulai ke kamar nih dan bikin masalah lagi. Nih background-nya lebih bagus nih. Pindah-pindah ya kita ya. Oke, terus kemudian membosankan. Jadi sebisa mungkin jangan membosankan. Kemudian mengaburkan informasi yang penting tadi kan saya bilang ada contoh yang slide yang dari DB tadi bagaimana menyampaikan yang sebetulnya tidak perlu disampaikan, menyampaikan sesuatu yang tidak perlu disampaikan sehingga mengaburkan informasi yang penting. Jadi sebenarnya ini ada hubungan dengan tadi ya. Kemudian menyulitkan pembacaan. Jadi tulisannya terlalu kecil gitu ya, mungkin bisa jadi ya, terlalu kecil atau apa. Kemudian mengukur lama presentasi dengan jumlah slide. Tadi saya bilang kan misalnya slide-nya ada 20 menit, waktu kita presentasi berarti satu slide kita dapat alokasi sekitar 1 menit. Begitu kita presentasi satu slide terus kemudian itu bisa kita ceritakan dalam 2 menit, otomatis ada slide yang tertentu yang dimana dia harus kurangi waktunya. Seperti itu. Jadi harus pandai kita mengatur-ngatur waktu ya terkait dengan slide tadi. Kemudian berlindung di balik komputer. Ya. Jadi istilahnya gimana ya? Pokoknya intinya ada dosen yang mungkin jelasin materi itu dia jelasin terus kemudian ngomong aja gitu. Jadi wajahnya itu seperti nggak mau dilihat gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu bagus juga. Coba kalau misalkan saya coba kaburkan, misalkan saya tidak pakai ini gitu, tidak pakai misalkan ini ya pastinya jadi aneh gitu ya cerita-cerita ini aja. Tapi kalau begitu kita tampilkan, oh saya ada gitu di situ dan saya lagi bercerita terkait dengan ini akan membuat lain lagi ceritanya. Terus kemudian ini kombinasi verbal dan non verbal. Jadi nanti kita lihat ya variasi bicaranya, ada menghindari monoton ya sehingga audien dapat menangkap intinya.
Jadi pilihan kata harus tepat, pemenggalan bagian kalimat harus pas, intonasinya harus bagus, speed-nya ya, speed-nya juga ini. Jadi apa ya, sebisa mungkin terkontrol lah seperti itu. Stressing-nya, penekanan bagian yang penting. Biasanya ya bisa aja kita coba warnai ya bagian-bagian penting dari presentasinya. Terus kemudian, nah ini untuk mendapatkan vokal ya, ini ada triknya ya, vokal dan yang bulat dan jernih. Yang berikutnya adalah ini, pelemasan otot-otot rahang dan lidah dengan ini, dengan pijat ya. Gimana caranya? Menarik untuk ulur lidahnya ditarik-tarik. Ya enggak juga ya. Ya maksud saya, jadi kalau saya kan sekarang sebetulnya lagi terapi anak saya juga. Anak saya itu kan speed delay ya. Itu biasanya memang lidah lidah dia itu agak cenderung warna putih. Biasanya sama istri saya, sama saya itu kadang-kadang dikerok. Jadi lidahnya dikerok. Ya mungkin bisa juga dilakukan seperti ini, otot rahang misalnya ditarik-tarik gitu ya. Rahang kita ditarik supaya kita mengeluarkan vokal itu dengan maksimal gitu ya, maksimal. Nah, ini juga memaksimalkan posisi bibir gitu. Itu juga perlu ya, bagaimana kita mencoba melatih kita. Jadi kayaknya kalau kita biasakan lagi, misalkan teriak sendiri atau apa, bukan berarti maksudnya teriak sendiri itu artinya nanti Anda dianggap orang gila ya. Maksudnya apa ya? Kadang-kadang saya pernah membaca sebuah literatur yang seperti ini. Jadi kalau ingin anak kita itu berwawasan luas, salah satu caranya adalah bagaimana sering mengajak anak kita itu ke laut, ke tepi pantai. Terus habis itu biarkan dia berteriak sekuat mungkin. Nah di situ biasanya kadang-kadang. Mungkin hal-hal seperti itu bisa kita lakukan ya. Itu katanya gitu. Jadi berpandangan luas dan membuat menyampaikan suatu informasi sudah jelas gitu. Katanya caranya dengan itu. Terus kemudian, nah ini jaga kecepatan bicara. Jadi bagaimana menjaga pembicaraan agar tetap moderat. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita presentasi, misalkan waktunya itu 20 menit. Terus kemudian 5 menit terakhir tuh, misalkan slide kita masih banyak, misalkan masih 15 slide. Jadi kita masih berkutat pada materi 5 slide di depan, padahal masih ada 15 slide di belakang. Terus kemudian begitu dibilang bahwa tinggal 5 menit lagi, wah biasanya Anda itu sangat cepat ngomongnya. Padahal sebetulnya dari tadi itu kita perlu mengatur ya supaya laju bicara kita itu tetap moderat, tetap terstruktur, tetap terkontrol ya oleh kita. Kemudian juga kembangkan bahasa. Jadi di sini perlu untuk meluangkan waktu kita untuk meningkatkan kemampuan kosakata kita. Ya. Biasanya untuk menambah kosakata ini, salah satunya itu dengan banyak membaca. Ya. Jadi dengan banyak membaca itu harapannya kosakata Anda akan semakin banyak. Ya. Itu teori, bukan ini, itu langsung praktek aja gitu. Jadi seperti gini, kalau kita ingin jago ngomong itu biasanya apa sih yang kita lakukan dengan membaca? Dengan membaca itu artinya memori-memori kita akan menangkap ya beberapa kosakata-kosakata yang memang, apalagi yang kosakata yang aneh itu biasanya penasaran kita itu lagi cari di Google, misalnya Google kamus atau seperti apa, kita lihat nih arti ini. Jadi kita terpancing seperti itu. Harapannya segitu ya. Harapannya dari situ otak kita tuh makin banyak sekali kata-kata yang ada. Itu menjadi korpus kita. Sebenarnya korpus itu gitu juga ya sama kita. Korpus itu gimana sih? Ya sebisa mungkin kita coba harus membaca banyak informasi, sehingga informasi itu masuk ke dalam otak kita, kemudian direkam otak kita, nanti percayalah bahwa otak kita itu sudah sangat cerdas untuk mengeluarkan kata-kata apa saja yang pas gitu, untuk suatu keadaan tertentu. Hampir mirip dengan pencipta kita itu sangat luar biasa terkait dengan pencernaan. Pencernaan itu bisa sama kan? Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Anda makan itu mikir gitu? Misalkan, kalorinya harus segini, ini terdiri dari karbohidratnya segini, proteinnya segini. Nggak mikir Anda, makan aja. Seperti juga sama dengan otak kita itu sudah sangat cerdas. Jadi kalau membaca, baca aja. Percaya nanti suatu saat Anda akan tercengang sendiri dengan kemampuan otak Anda. Kenapa? Dengan banyak membaca, Anda akan menceritakan sesuatu itu dengan sangat runtut dan sangat jelas. Kenapa? Karena kosakata yang Anda dapatkan sangat banyak. Jadi memang di sini salah satu cara untuk meningkatkan kosakata kita adalah dengan membaca dengan banyak. Terus kemudian, nah ini juga saya terus terang tidak terlalu pinter ya terkait dengan ini. Anda menggunakan diafragma.
Jadi berbicara melalui diafragma atau rongga dada. Harapannya apa? Anda akan mendapatkan resonansi suara dan proyeksi yang bagus. Saya juga kurang paham ya terkait ini ya. Mungkin hanya orang-orang yang misalkan yang kalau kita kursus musik atau apa biasanya paham ya terkait ini. Bagaimana kita memanfaatkan diafragma rongga dada ini untuk mengeluarkan suara. Ya pastinya banyak sekali kita latihan napas ya. Supaya tadi itu tidak tersengal-sengal pada saat kita presentasi. Terus kemudian buka tangan. Jadi gunakan gestur bagian tubuh membuka tangan. Ini bahkan disarankan untuk posisi telapak tangan menghadap ke atas gitu. Jadi misalnya gini. Katanya ini akan memberi kesan saya tak punya hal yang perlu disembunyikan. Saya hanya bicara yang sebenarnya. Terus kemudian di sini juga ada garis bawah bahwa jangan melakukannya berlebihan. Nggak boleh berlebihan karena akan mengganggu dan mengacaukan perhatian audiens. Jadi tiba-tiba misalnya saya menjelaskan ini. Nah, ini kan kelihatannya sepertinya udah saya keluarkan semua nih kemampuan saya untuk ini, gitu ya, bayangannya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak gini, gitu, bagus. Atau mungkin apalagi ngorong, itu lebih jelek lagi. Jadi masanya gunakan gestur-gestur seperti itu, bahasa tubuh yang bagus. Kemudian pelihara kontak mata. Jadi Anda harus memaparkan pemikiran dan dilakukannya dengan tetap memelihara kontak mata dengan lawan bicara. Jadi kadang-kadang kalau kita sebagai, maaf ya, yang perempuan, sebagai laki-laki itu kadang-kadang kita kan bisa mendengarkan itu paralel ya sebetulnya. Kadang-kadang ya. Misalkan kita dengan memperhatikan TV, terus misalkan teman lawan jenis kita misalkan bicara. Kita bisa mendengarkan, tapi nyatanya sebetulnya pastinya dia akan marah. Kenapa? Karena ya memang tatapan mata itu perlu gitu. Jadi bahkan ada sebuah literatur yang kemarin sempat saya baca, itu jangan menyelesaikan masalah keluarga ya. Jadi kalau kita sudah berkeluarga di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Jadi pada waktu misalkan saya nyetir, kemudian istri saya ngomong, itu jangan sampai kita itu masalah itu bukan masalah selesai, percaya nggak? Bukan masalah selesai, tapi malah masalah itu jadi ramai. Kalau nggak percaya, coba nanti kalau Anda perhatikanlah bagaimana misalkan orang tua Anda bercakap-cakap misalkan di atas kendaraan, terus menyelesaikan masalah. Pertanyaannya, masalah itu selesai atau enggak? Banyak kan rame malah. Jadi makanya perlu untuk kontak mata dengan memandang pasangan kita, memandang pasangan lawan bicara kita ya, itu penting sekali. Supaya perhatian gitu. Bahkan kalau saya pernah baca literatur juga terkait dengan bagaimana pasangan-pasangan itu terus selingkuh dan sebagainya itu, gara-gara apa yang diucapkan itu sepertinya tidak didengarkan. Padahal kalau misalkan dia sebut saja ke kafe atau ke diskotik dan sebagainya dengan wanita-wanita yang mungkin sebut saja nakal gitu, itu dia paling cuma mendengarkan terus bilang ya aja itu ada. Sebenarnya kita tuh perlunya itu aja gitu. Kalau kita ngomong kita dihargai. Nah, karena kenyataan bukan seperti itu. Jadi kalau misal kita presentasi juga itu perlu itu kita merasa dihargai itu perlu. Bahkan Anda merasa keberadaan Anda perlu dilihat itu penting juga gitu. Jadi kalau Anda nggak ngomong pun, kalau saya kalau misalkan saya ngomong dengan Anda, terus saya pandang dengan ke arah lain, ya pastinya Anda akan merasa tersinggung. Tapi kalau misalkan saya pandang Anda, saya ngomong kepada Anda, terus Anda mendengarkan dengan baik-baik, Anda sekali-kali memandang saya juga, itu nanti terjalin komunikasi yang akan lebih bagus. Itu untuk presentasi juga seperti itu harusnya. Kemudian terkait dengan berdiri tegak. Jadi berdiri tegak setiap kali Anda memiliki kesempatan berbicara di depan umum. Jangan simpan tangan Anda dalam saku celana. Jangan lupa untuk selalu menyunggingkan senyum terbaik tanpa kesan dibuat-buat. Kemudian ini juga tidak diperbolehkan juga, jangan berdiri bertumpu pada satu kaki. Ya, posisinya mungkin satu kaki itu berarti berat sebelah ya. Jadi kelihatan lah kalau misalnya kita berdiri dua kaki, cuma satu kaki itu kelihatan. Pastinya kaki yang satu pasti nyantai kalau kita berdiri satu kaki. Dan itu kalau nyantai itu cenderung meremehkan. Jadi dari gesturnya dia kelihatan. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian virus-virus verbal harus dihindari. Misalnya kata-kata apa itu? Nah, jadi kita menjelaskan tapi menanyakan, apa itu ya? Nah, terus itu mungkin wah banyak anunya ya misalnya. Jadi ini harus dihilangkan saat kita bicara di muka umum. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan penutupnya. Jadi
di sini perlu digarisbawahi bahwa kita harus mempelajari baik-baik dan berulang-ulang bahan presentasi yang disiapkan. Tadi ya, saya bilang latihan ya. Jadi latihan dengan diri sendiri, sebut saja misalkan presentasi di depan cermin. Jadi dari cermin itu kan kelihatan Anda memandang audien atau tidak. Tapi kalau misalnya Anda nunduk saja, pastinya nggak kepandang cermin itu. Itu mungkin diatur waktunya, kemudian Anda presentasi di depan teman Anda presentasi di depan pembimbing Anda, terus nanti baru presentasi di depan sebut saja penguji. Nah, itu akan lebih bagus latihannya. Jadi kuasai materi dengan baik, jangan sampai ada satu kata pun yang tidak dipahami dengan baik. Kemudian keberhasilan presentasi sangat ditentukan oleh persiapan. Jadi kalau kita menyiapkan presentasi dengan bagus, saya kira itu akan bagus. Ya ini sarannya ya, dikembangkan bahasa tubuh kita, cara berkata kita, intonasi, kemudian cepat lambat, jeda, kelancaran dan tinggi rendahnya, kemudian slide presentasinya, terus kemudian belajarlah storytelling. Storytelling itu apa ya? Bercerita. Jadi pandailah Anda bercerita. Jadi kan presentasi itu kan sebetulnya cuma poin-poin saja. Jadi poin-poin itulah Anda bercerita. Itu yang terpenting, storytelling.